Nah, di sini ada hid. Nah, kita hidden, klik hidden. Nah, seperti ini sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fathul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara pengisian aplikasi rapor kurikulum Merdeka semester 2 terbaru. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak salah langkah. Nah, di sini akan saya contohkan. Untuk aplikasi rapornya bisa di-download di sini ya, di video ini di channel Ahmad Fathul. Scroll ke bawah di bagian ini, download aplikasi rapor SD lengkap ini ya, sekolah dasar. Kita buka, klik di sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, di sini klik selengkapnya. Nah, ada link unduh aplikasi di sini ya, tinggal kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini sudah lengkap semua, dari semester 1 ada, semester 2 ada. Nah, ini saya contohkan untuk yang versi 2 rapor kurikulum Merdeka kelas 5 semester 2. Untuk versi yang lain juga ada ya Bapak Ibu, tinggal pilih aja. Ini yang saya contohkan untuk versi 2 ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik download. Oke, di sini sudah berhasil terdownload. Kita klik di sini, kita buka filenya ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini, kita klik home. Nah, aplikasinya seperti ini dari Kabupaten Kudus. Nah, langkah pertama kita cek dulu ya bentuk dari aplikasi rapor ini. Klik nilai. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita cetak ya, kita print preview di sini, ini tidak bisa ini berarti kita harus mendisable makronya itu ya. Nah, caranya seperti ini, kita close dulu. Nah, don't save ini kita klik kanan, kemudian kita klik properti. Nah, di sini kita klik yang unblock ini, kemudian apply, kemudian klik OK. Nah, ini sudah siap digunakan. Kemudian kita buka kembali. Oke, seperti ini. Nah, kalau dinilai kemudian print preview nanti muncul seperti itu ya. Atau mau mencetaknya lewat sini juga bisa. Oke. Nah, kalau sudah dipastikan rapor ini berhasil bisa digunakan, selanjutnya kita isi ya. Nah, cara mengisinya dimulai dari identitas sekolah. Nah, silakan diisi di sini. Oke, isi dengan identitas Bapak Ibu. Ini saya isi, saya contohkan ya. Nah, ini isiannya hanya contoh saja Bapak Ibu. Oke, di sini kelas dan fase C semester 2, tanggal rapor. Kita ketikkan aja. Tulisannya harus seperti ini ya. Ini kalau kapital nanti ya di rapornya ya jadi kapital. Oke, seperti ini. Ini sudah. Kemudian mata pelajarannya seperti ini. Nah, kemudian ini ekstrakurikulernya. Nah, kita blok dulu ya. Kita delete, kemudian isi ekstrakurikulernya. Misalkan yang pertama pramuka. Oke, kemudian di sini ada marching band. Nah, kalau misalkan kosong ya tidak usah diisi, tidak usah sampai 6 ya. Kalau adanya 1 ya 1 seperti itu. Muatan lokal misalkan mau nambah ya tambah saja di sini diketikkan. Oke, untuk identitas sekolah sudah kita isi. Kemudian kita kembali ke home. Kemudian data siswa. Silakan Bapak Ibu isi. Di sini hanya saya contohkan ya. Misalkan ini seperti ini. Boleh di copy Bapak Ibu dari file Excel Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ini diisi sampai sana nanti ya. Jenis kelaminnya berarti oke seperti ini dan diisi sampai sana. Untuk kehadirannya nanti di sini ya. Ini berpengaruh sama rapornya nanti. Oke. Kita
kembali lagi ke home, data siswa sudah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita klik, misalkan pendidikan agama, di sini sudah muncul yang terisi itu agama Islam ya, ini ya, sama agama ini Buddha. Yang lainnya nanti bisa diisi sendiri, misalkan kelas Bapak Ibu itu ada yang non Islam ya. Kalau Islam ya ini sudah saya cek sudah benar untuk ruang lingkupnya. Kita klik kembali. Nah, bisa mengecek yang lain juga di sini. Misalkan ini mau ditambah ya bisa, silakan ketik di sini. Nah, kemudian ini ruang lingkupnya seperti itu. Kalau mau hapus ya hapus. Yang ini juga bisa dihapus Bapak Ibu. Diedit-edit bisa. Oke, tujuan pembelajaran, muloknya tadi bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu ada di mulok ini, mulok 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita klik yang ekstrakurikuler, pramuka tadi ya. Nah, misalkan sangat berkembang, kemudian yang deskripsinya ini seperti ini, kemudian marching band ini juga sangat berkembang, deskripsi. Nah, seperti ini hanya contoh. Ini karena tadi yang saya isi 2 ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan di siswa yang lainnya ya. Kalau sudah kita klik yang ini. Nah, sekarang kita lakukan input penilaiannya di sini ya. Untuk penilaian di sini kalau saya lihat aplikasinya ini yang dijadikan nilai itu hanya yang sumatif ya. Kalau kita mengisi yang ini tanpa harus mengisi yang formatif, nanti tetap muncul nilainya seperti itu. Dan kalau kita mengisi yang formatif ini itu tidak berpengaruh pada nilai rapor yang ada di sini seperti itu ya. Nah, ini cara mengisinya, misalkan pendidikan agama Islam. Nah, misalkan Bapak Ibu untuk yang siswa pertama itu nilainya 80. Nah, seperti itu. Ini asesmen lingkup akhir semester ini ya. Di sini ada hidup dalam damai, ini adalah lingkup materinya. Ada 1 2 3 4 5 seperti itu. Ini asesmen sumatif akhir. Bisa non tes, bisa tes ya. Misalkan Bapak Ibu melakukan penilaian semuanya sampai sini aja, berarti ya ini tidak diisi karena tidak ada lingkup materinya. Kemudian yang asesmen sumatif akhir biasanya itu tes saja. Oke, nah kalau kita geser ke sana, di sini sudah muncul nilai rapornya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke home. Nah, kemudian sumatif lagi, kemudian isi yang lainnya sampai semuanya terisi. Oke, nanti videonya akan saya percepat ya. Cara mengisinya ya sama, pendidikan Pancasila, misalkan di sini nilainya 90. Bapak Ibu tidak melakukan penilaian non tes, berarti di sini isi tidak diisi seperti itu ya. Kalau misalkan penilaian semua ya silahkan mengisi. Oke, seperti ini langsung di sini ada nilainya, kemudian tes akhirnya misalkan dapat 90. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya tadi sudah mengisi untuk yang nilai sumatif semuanya di sini ya yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada seni rupa, seni tari, seni teater. Nah, kebetulan sekolah kami hanya memilih seni rupa saja ya, berarti yang diisi ya seni rupanya. Nah, ini sudah saya isi. Kemudian untuk nilai formatif ini boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak ya. Ini kalau misalkan diisi ya ini tidak berpengaruh dengan nilai hasil rapornya. Nah, kalau kita klik rekap rapor, di sini saya tadi mencontohkan untuk mengisi yang pertama, di sini sudah muncul. Oke, ini nilainya ya, rekapnya. Kemudian kita lihat nilai dari rapornya, nilai rapor. Nah, oke, ini tampilannya rapor hasil belajar. Nah, kita bisa scroll ke bawah, nilainya sudah muncul, ada capaian kompetensinya. Di sini ada 2, capaian atas, capaian bawah ya. Modelnya seperti ini, yang bawah itu ya mesti perlu bimbingan seperti itu.
kita scroll ke bawah. Nah kemudian ada seni, ini ada pilihannya tadi ya, sekolah saya hanya mengisi yang seni rupa saja. Lalu bagaimana untuk seni-seni lainnya? Ya kita hidden aja, caranya seperti ini, kita klik di sini, kemudian kita blok ya, tarik ke bawah. Nah sampai sini boleh pakai shift kemudian pakai tombol keyboard ke bawah. Nah modelnya seperti ini, harus sampai ke sana ya bloknya. Nah kemudian kita taruh di sini, kita klik kanan. Nah di sini ada hid. Nah kita hidden, klik hidden. Nah seperti ini sudah hilang. Misalkan mau menampilkan kembali ya, kita cari di sini ya. Oke nanti kita, nah seperti ini muncul kembali. Kalau mau hidden ya tadi ini di blok, kemudian klik kanan, kemudian hid. Nah ini sudah hilang. Kemudian scroll ke bawah, seni teater juga tidak ada, ini saya blok, klik kanan, kemudian hid. Oke, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Nah ini ada ke 10, 11, ini untuk muatan lokal ya. Misalkan mau ditambahkan mapel ya di sini bisa. Caranya bagaimana? Ya di sini di identitas sekolah, di sini silakan tambahkan nama muatan lokalnya di sini. Bukan hanya menambahkan saja tapi juga mengisi yang ada di tujuan pembelajaran ini. Mulok 2 misalkan tadi tambahannya apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ke rapor, karena ini tidak ada, nanti kurang rapi kalau di print ya. Saya blok kembali, kemudian klik kanan, kemudian hid. Nah oke, sudah rapi ini ya. Ini juga, nah terlalu banyak kolom yang kosong, kita rapikan, klik kanan, kemudian hid. Nah oke, di sini nanti naik ke kelas 6 ya, karena yang saya contohkan adalah kelas 5. Untuk yang ketidakhadiran, cara mengisinya tadi ada di data siswa di sini ya, diisi di sini. Oke, kembali lagi ke nilai. Oke, nah kemudian kita teliti lagi. Untuk yang ini seni rupa kok di sini ada C ya. Nah ini seperti ini, kalau kita klik ya, ini enter password ya, seperti ini. Kita klik OK. Nah solusinya bagaimana? Kita save dulu. Nah solusinya Bapak Ibu itu harus membuka kunci lock dari aplikasi rapor ini. Nah caranya sudah ada di tutorial Ahmad Fatkul ini ya. Ini cara mudah membuka sheet aplikasi rapor yang terkunci. Caranya seperti ini, silakan dipraktekkan. Oke, ini saya sudah mengunlock ya. Ini kita buka. Oke, di sini ini yang tadi yang saya edit, kemudian ini yang unlocknya, versi unlock. Nah caranya ya ada di sini ini ya, silahkan yang belum paham bisa klik ini, caranya sudah lengkap di sini. Nah bedanya apa? Ketika Bapak Ibu sudah unlock file ini, nanti Bapak Ibu bisa mengedit semuanya ya, ini kan terkunci. Bahkan ketika Bapak Ibu mengedit yang bagian nilai ini ya, rumus ini juga bisa Bapak Ibu ganti ini di sini. Tapi karena ini aplikasinya terkunci, jadi tidak bisa mengganti password ini, seperti itu. Nah ini kita close dulu ya. Nah yang diganti tadi yang sudah di unlock adalah aplikasi ini, kita buka. Oke, ini yang sudah di unlock. Bapak Ibu bisa mengganti yang nilai tadi, ini rapornya. Misalkan ini Bapak Ibu ganti yang A seperti ini bisa. Oke, kalau kita ke nomor absen 2 ya sama, ini ya A ya, ini kosong karena belum saya isi tadi. Nah seperti itu. Mau ganti rumus juga bisa, misalkan klik assessment, ini yang IPAS. Nah ini, nah rumusnya bisa Bapak Ibu ganti di sini. Misalkan kurang cocok ya dengan rumus ini, bisa Bapak Ibu ganti.
Nah, itu adalah gunanya membuka kunci lock pada aplikasi rapor ini. Oke, selanjutnya ini tadi sudah ya. Selanjutnya kita print kalau sudah. Ini. Oke, kita cek dulu sebelum di print. Ini halaman pertama, kemudian halaman kedua, ketiga. Nah, keempatnya kosong, berarti kita harus melihatnya di sini ya. Di halaman 3, 4 kok seperti ini. Nah, kita tarik saja ke bawah sampai sini. Nah, ini sudah jadi halaman keempat. Batasnya adalah ini ya, kotakan ini. Nah, halaman 2 berarti sampai sini. Misalkan Bapak Ibu kepala sekolahnya kok kepotong di sini nggak ada, berarti nah misalkan seperti ini nanti nggak bisa, yang di print hanya nah bagian ini aja ya, karena tadi kepotong, harus digeser sampai bawah. Nah, seperti itu. Nanti ini di print di kertas A4 biasanya ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal print saja. Nah, cara printnya tinggal di sini kita klik file, kemudian print. Nah, kemudian di sini bisa Bapak Ibu langsung print di printnya, klik print seperti itu ya. Ini masih offline karena belum saya colokin, atau bisa Bapak Ibu pindah dulu ke PDF. Nah, kalau PDF seperti ini. Nah, misalkan klik print. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, misalkan PDF ini ya. Ini untuk pengarsipan saja misalkan. Oke. Nah, seperti ini sudah jadi filenya ya untuk pengarsipan. Oke, satu lagi. Misalkan yang ini ya, ini kurang rapi ya, tinggal dirapikan aja, ini pakai ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti biar rapi. Ini kok di tengah gitu ya. Nah, sama nih. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah rapi, jadi satu garis, ini juga satu garis, namanya siapa seperti sampai sini. Nanti ini juga, ini tanda tangan kepala sekolah, stempel, dan dibagikan ke peserta didik. Seperti itu caranya. Demikian video tutorial cara pengisian aplikasi rapor kurikulum Merdeka semester 2. Semoga bermanfaat. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Kalau ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.